Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan guna membahas personal branding dalam perspektif kepemimpinan. Sebelum kita memulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Mikael Davin Gunawan, mahasiswa program studi S1 Administrasi Bisnis Telkom University dengan nomor induk mahasiswa 1040424000171. Presentasi ini saya susun sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah personal branding. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pengantar ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah personal branding dalam konteks kepemimpinan. How people perceive you defines your leadership. Jadi bagaimana orang lain memandang kita, bagaimana citra kita di orang lain itu akan menentukan bagaimana kepemimpinan yang akan kita bangun nantinya, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut membahas kepemimpinannya itu seperti apa, di sini kita akan membahas dulu why is it important? Mengapa personal branding itu penting di dalam konteks kepemimpinan? Yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa personal branding itu menjadi foundation atau menjadi dasar dari yang namanya influence. Jadi ketika kita ingin menginfluence orang lain, kita ingin mempengaruhi orang lain, kita ingin punya pengaruh baik itu secara individual ataupun ke kelompok, kita harus memiliki yang namanya personal brand. Jadi personal brand yang kuat itu bisa mengarah terhadap influence. Di sini ada quote and quotes juga. Kenapa kita berbicara soal influence? Karena leadership is influence, nothing more, nothing less, begitu ya. Menurut John C. Maxwell bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain, bukan jabatan atau posisinya apa gitu ya. Jadi leadership is how we influence orang lain, bagaimana kita bisa punya pengaruh ke orang lain atau kelompok. Itulah yang kita sebut kepemimpinan gitu ya. Nothing more, nothing less, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, di sini tadi saya sudah sempat singgung gitu ya, bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang posisi, jadi bukan tentang jabatannya, bukan tentang kita sedang menjabat sebagai apa, tapi kepemimpinan adalah tentang pengaruhnya begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain itu yang sebenarnya menjadi tolak ukur dari sebuah kepemimpinan gitu ya. Karena pengaruh personal itu bisa melampaui yang namanya skop pekerjaan formal. Contohnya seperti apa? Contohnya kita sebagai seorang pekerja, mungkin sebagai staff gitu ya, kita bisa memiliki pengaruh terhadap misal staff-staff yang lain yang dimana itu sebenarnya di luar skop pekerjaan formal kita, yang dimana seharusnya kita pengaruh itu dimiliki seorang manajer atau seorang bos, tapi kita sebagai staff juga bisa gitu memiliki pengaruh itu. Kenapa? Karena memang pengaruh personal itu bisa melampaui yang namanya skop pekerjaan formal, atau gampangnya jabatan kita lah, atau posisi kita dalam sebuah organisasi atau komunitas. Nah, pengaruh kita itu bisa melampaui itu gitu. Kita next dulu. Nah, di sini ada personal branding is all about how people perceive you. Personal branding itu all about bagaimana orang lain memandang kita, bagaimana kita ada di benak orang lain, dan bagaimana citra kita terbentuk gitu ya. Itulah yang dinamakan persepsi. Karena persepsi Anda adalah persona Anda di mata dunia gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 elemen pembentuk persepsi atau persona. Yang pertama itu bagaimana kamu berkomunikasi, how you communicate. Dan ketika kita berbicara soal komunikasi, kita tidak hanya berbicara soal bagaimana seseorang berbicara atau ngomong, tapi kita berbicara soal bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita present ourselves, bagaimana kita menampilkan diri kita di mata publik gitu. Itu termasuk ke dalam komunikasi juga. Yang kedua di sini how you behave under pressure, atau bagaimana kita berperilaku di bawah tekanan. Yang ketiga, konsistensi in your actions, dan yang paling penting nomor 4 adalah authenticity atau otentisitas. Atau saya suka menyebutnya itu uniqueness gitu ya, keunikan kita. Apa yang menjadi pembeda kita dari orang-orang lain yang bukan pemimpin gitu ya. Diversifikasi kita sebagai seorang leader itu apa? Itulah dinamakan authenticity gitu ya. Selanjutnya di sini ada persona seorang pemimpin. Jadi sebagai seorang pemimpin kita itu harus bisa memiliki 3 pilar ini. Yang pertama yaitu authentic self. Tadi saya sudah bahas ya terkait uniqueness tadi. Yang kedua ini ada professional presence, yaitu kehadiran. Kita sebagai seorang pemimpin itu memang seringkali harus dalam tanda kutip hadir gitu ya. Kita harus muncul di mata publik. Mengapa? Karena memang itulah sebenarnya peran pemimpin gitu ya. Kita memang harus hadir, kita harus dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena pemimpin ini orang yang dipandang tinggi lah oleh publik gitu ya, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipegang teguh. Itulah memang peran seorang pemimpin yang sebenarnya. Makanya kenapa presence ini atau kehadiran itu memang penting
dalam persona seorang pemimpin. Yang ketiga, itu ada value proposition. Nah, value proposition ini mencakup yang pertama ada nilai inti atau core values. Nilai apa yang ingin kita bawa terhadap organisasi atau komunitas yang kita pimpin. Lalu ada yang namanya itu kelebihan, kekuatan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, kita juga harus memahami kelebihan kita di mana, apa yang ingin kita bawa gitu ya. Intinya value proposition tuh mirip-mirip lah soal dengan uniqueness tadi gitu ya. Apa yang kita junjung tinggi, apa yang ingin kita bawa, dan di mana kita bisa excel, di mana kita bisa unggul gitu ya. Di sini ada data juga dari Forbes via Join the Collective 2025 bahwa 80% leaders atau pemimpin dengan strong presence, dengan kehadiran yang kuat itu lebih dipercaya dibanding pemimpin yang tidak memiliki strong presence. Nah, di sini ada contoh berbagai pemimpin yang kita sebenarnya sebagai pemimpin itu harus bisa menyesuaikan konteks gitu ya. Misal dalam konteks kita dalam sebuah tim, kita harus bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Terus lalu dalam masa krisis kita harus bisa menjadi pemimpin yang decisive atau bisa memutuskan gitu ya. Dan dalam misal konteks kita sedang mentoring, kita sedang membina, kita harus bisa menjadi pemimpin yang bijak, menjadi pemimpin yang peduli, yang wise gitu ya. Intinya dari persona-persona ini apa yang kita coba bentuk adalah bukan fake it gitu ya. Kita bukan memalsukan apa yang menjadi diri kita, tapi kita coba amplify what's true about you. Kita coba tingkatkan apa yang memang sudah menjadi di dalam diri kita gitu ya. Kita menjadi diri kita sendiri, bukan kita dengan membentuk persona ini kita ibaratnya pencitraan, enggak, tapi kita memang apa yang sudah menjadi diri kita, apa yang memang legit menjadi diri kita coba amplify, kita coba tingkatkan, kita coba perkuatlah si personanya itu begitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nih kita skip aja. Nah, di sini ada tadi sempat kita bahas ya, to lead is to influence others, dan influence itu di sini ada 3 level. Yang pertama level itu adalah positional influence. Jadi positional influence ini adalah pengaruh kita secara downward gitu ya, pengaruh kita ke orang-orang yang berada di posisinya di bawah kita. Yang kedua ada lateral influence atau pengaruh kita di dalam same level, pengaruh kita ke orang-orang yang berada di strata sosial yang sebanding dengan kita. Lalu yang terakhir ada upward influence atau melampaui. Nah, sebenarnya inilah pengaruh yang kita coba capai dalam membentuk sebuah leadership kepemimpinan gitu ya, karena memang kita harus bisa memiliki pengaruh yang melampaui dari scope pekerjaan kita tadi, melampaui dari posisi yang kita punya. Itulah sebenarnya yang kepemimpinan yang baik begitu ya. Kita next dulu. Kita skip. Nah, di sini juga ada living a legacy as a leader. Jadi kita sebagai pemimpin juga, selain kita bisa mempengaruhi orang lain, kita harus bisa meninggalkan yang namanya legacy. Nah, legacy itu apa? Legacy itu adalah dampak jangka panjang yang melampaui tenure Anda. Tenure itu adalah periode jabatan atau masa jabatan gitu ya. Nah, yang kita tinggalkan itu apa? Di sini misal ada nilai yang tertanam dalam organisasi, lalu ada sistem atau bahkan kultur budaya yang kita tinggalkan sebagai pemimpin itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman mungkin bisa renungkan sendiri lah ya. Ini ada beberapa pertanyaan reflektif ini, semisal kayak siapa yang akan melanjutkan misi Anda ketika Anda sudah tidak lagi menjabat atau memimpin di organisasi itu. Lalu apa yang ingin Anda tinggalkan ketika Anda sudah pergi, dan bagaimana si organisasi atau komunitas itu menjadi berbeda, dia menjadi distinguished dari organisasi yang lain karena adanya kehadiran kita di tempat itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu lah. Nah, ini sebagai closing statement dari presentasi saya kali ini, bahwa personal branding dalam kepemimpinan bukan tentang menjadi sempurna atau menjadi terlihat bagus. Lagi-lagi bukan fake it, tapi ini tentang menjadi autentik, tentang menjadi unik, tentang menjadi konsisten dan fokus pada dampak yang kita tinggalkan pada orang lain gitu ya. Karena at the end of the day, kepemimpinan yang baik itu bukanlah kepemimpinan yang terlihat bagus, tapi kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik gitu ya. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang membuat orang lain menjadi pemimpin yang lebih baik, karena itulah sebenarnya legacy tertinggi yang bisa kita ciptakan sebagai seorang leader gitu ya. Oke, mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.